Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan hadir pada Zoom ini. Adapun agenda pertemuan ini adalah dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu melakukan wawancara kepada dua narasumber mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, adapun dua narasumber yang berkenan hadir pada hari ini yaitu Putri Nabila Ramadhani dan juga Virani Suci Wulandari. Nah, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand, kemudian bisa mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin ya kepada Muhammad Fandi Solihin dipersilakan. Baik ya, mungkin yang pertama saya ingin menanyakan kepada dua-duanya langsung aja ya. Pertanyaannya sama. Terserah kalian mau siapa dulu yang jawab. Pertama, mengapa persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting dalam berbangsa dan bernegara? Itu dari saya. Menurut saya, karena jika suatu bangsa memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat, bangsa tersebut tidak akan mudah terpecah belah. Kalau menurut saya sendiri, sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan juga keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sikap persatuan dan kesatuan adalah sikap yang mencegah terjadinya pecah belah. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan juga kesatuan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas ya jawaban dari Fandi. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kembali untuk raise hand dan juga open mic. Ya, Kans Ahmad, dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaan dari saya itu, apa sih yang menyebabkan suatu bangsa itu bisa terjadi terpecah belah? Terima kasih. Ya, kepada narasumber dipersilakan untuk menjawab. Menurut saya ada beberapa penyebab. Pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia, keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali. Selanjutnya, letak geografis Indonesia dan banyaknya pulau. Sejumlah daerah dikhawatirkan memilih memisahkan diri dari NKRI. Daerah tersebut antara lain daerah yang jauh dari pusat, daerah perbatasan dengan negara lain, dan daerah yang memiliki kekayaan alam yang besar. Selanjutnya ada ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Jadi apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi, bisa menimbulkan ketidakpuasan hingga perpecahan. Baik, kalau menurut saya sendiri, yang menyebabkan suatu bangsa bisa terpecah belah yaitu adanya munculnya gejala etnosentrisme. Jadi sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Lalu yang kedua, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga itu pembangunan tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan ataupun kecemburuan dalam berbagai bidang. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Kans tadi mengenai apa yang menyebabkan suatu bangsa bisa terpecah belah begitu ya. Jadi dari narasumber pertama tadi jawabannya keberagaman masyarakat Indonesia, letak geografis Indonesia dan banyaknya pulau, kemudian ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Kemudian dari narasumber kedua tadi munculnya gejala etosentrisme, kemudian melemahnya nilai budaya Indonesia dan juga pembangunan yang tidak merata. Apakah sudah cukup jelas, kan? Gimana? Jawaban dari kedua narasumber cukup jelas sih buat saya. Jadi udah terjawab. Ya.
Kalau begitu bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Silahkan raise hand. Baik, Sri Kunayati dipersilakan. Oke, bagaimana cara kita menanggapi berita hoax yang gencar terjadi di media sosial? Pada narasumber dipersilakan untuk menjawab. Menurut saya, jangan ditelan mentah-mentah. Seharusnya kita mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kalau menurut saya, yang pastinya kita jangan langsung percaya. Kita juga harus mencari fakta dan bukti yang kuat apakah berita yang tersebut benar ataupun hanya sekedar hoax. Iya, jadi betul sekali ya penjelasan dari narasumber. Memang kalau misalnya kita mendapatkan suatu berita, kita tidak boleh langsung percaya, tapi harus memfilter dulu, mencari tahu dulu kebenarannya. Misalnya dari situs-situs yang resmi, dari pemerintah, begitu. Apakah cukup menjawab, Sri? Menjawab kok. Ya, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman boleh raise hand. Baik, Fadila Zahra dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, hal apa yang harus kita lakukan sebagai generasi Z agar tidak mudah terpecah belah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Fadila. Kepada narasumber dipersilakan untuk menjawab. Menurut saya, kita harus saling menghargai, saling toleransi, dan tidak termakan berita bohong. Kalau menurut saya, karena karakter Gen Z lebih beragam, bersifat global, serta memberikan pengaruh pada budaya dan sikap masyarakat kebanyakan, hal yang harus dilakukan adalah saling menghargai, bersaing secara adil, open-minded, dan juga saling menghormati. Ya, benar banget ya. Apalagi kita dari berbagai ras, suku, bangsa yang sangat beragam ya. Gimana Fadila? Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya juga ada pertanyaan nih kepada para... Oh, baik. Ikhtiar Nurapriyadi mungkin boleh bertanya lebih dulu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan saya untuk kedua narasumber yaitu, menurut kalian bagaimana penerapan sikap persatuan dan kesatuan? Terima kasih. Mengenai penerapan ya, kepada narasumber dipersilakan untuk memberikan jawaban. Menurut saya, sikap persatuan dan kesatuan adalah sikap yang harus dimiliki oleh anak bangsa. Sikap bersatu tidak hanya dipraktekkan dalam keluarga saja, namun harus kita terapkan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan bergaul agar terciptanya sebuah hubungan yang baik di dalam menjalani sebuah kehidupan. Dalam suatu masyarakat, pasti ada perbedaan yang mewarnai lingkungan tersebut, entah itu agama, ras, budaya, dan suku. Sikap yang harus kita terapkan adalah menghargai keberagaman yang ada agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Baik, kalau menurut saya, penerapan sikap persatuan dan kesatuan itu bisa dilakukan dengan yang pertama itu gotong royong dan membantu sesama anggota masyarakat. Contohnya itu gotong royong dalam membantu membangun sebuah tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghargai pendapat. Dalam suatu musyawarah mufakat, pastinya akan ada perbedaan pendapat. Sikap yang harus kita lakukan yaitu dengan tidak memotong ketika seseorang sedang memberikan pendapatnya, dan mau menerima berbagai pendapat yang ada. Dan yang terakhir, saling tolong-menolong. Kita harus saling menolong ketika tetangga kita sedang kesusahan tanpa melihat ras, suku, dan budaya yang ada, seperti menyantuni anak yatim. Ya, baik, terima kasih. Gimana Ikhtiar? Sudah cukup menjawab? Cukup. Ya, baik. Selanjutnya saya juga selaku moderator di sini punya pertanyaan nih kepada narasumber. Yang mendasari semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain juga. Apa sih sebenarnya makna dari persatuan dan juga kesatuan itu bagi bangsa Indonesia ini?
Seperti yang kita ketahui bahwa persatuan dan kesatuan juga sudah ditekankan dalam sila ketiga, di mana Pancasila merupakan sebuah pedoman kita atau dasar kita dalam menjadi warga negara yang baik. Sila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki arti bahwa bangsa Indonesia harus terus menerapkan persatuan dan kesatuan untuk tetap bisa bertahan sebagai sebuah negara yang merdeka. Kalau menurut saya, kita itu kan sebagai anak bangsa harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Karena itu sangat penting, karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, negara kita mungkin tidak akan bisa berdiri dengan damai sampai sekarang. Juga persatuan dan kesatuan itu mencegah terjadinya konflik dan memperkuat ketahanan nasional dalam mempertahankan NKRI. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya para narasumber kita. Luar biasa sekali ya. Sudah cukup jelas dan juga dari situ kan kita tahu nih seberapa pentingnya persatuan dan juga kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang mana jika itu tidak kita tegakkan, yang negara kita atau keadaan kita saat ini bisa semakin kacau atau bahkan negara kita ini bisa jatuh gitu dalam kehancuran karena tidak adanya persatuan dan kesatuan itu. Dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup ya, Saudari Mirma. Ya, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada narasumber-narasumber yang telah berkenan memberikan penjelasan dan juga berbagi wawasannya kepada kita semua. Di sini saya ucapkan terima kasih dan juga saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyampaian dan juga pelaksanaan Zoom ini atau pertanyaan-pertanyaan yang kurang rapi di dalam sini. Nah, di sini kami menyadari bahwa kami masih membutuhkan nih banyak saran dan juga masukan-masukan kepada teman-teman supaya ke depannya kita bisa sama-sama kembali meningkatkan potensi diri kita. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin bisa saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.